Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Palaten, Ibu Francisca Ameyong SPH, yang kami hormati para orang tua siswa-siswi UPTD SD Negeri Palaten, dan yang kami banggakan dan yang kami cintai, siswa-siswi UPTD SD Negeri Palaten. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan, kasih, dan sukacita yang kita rasakan, kita semua boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti acara Natal Sekolah UPTD SD Negeri Palaten. Acara perayaan Natal Sekolah UPTD SD Negeri Palaten ada beberapa acara yang akan kita lalui. Yang pertama, acara pembuka, kebaktian, sambutan-sambutan, foto bersama, penutup, dan ramah tamah. Kita akan masuk dalam acara pembuka. Kita akan masuk dalam acara pembuka perayaan Natal Sekolah UPTD SD Negeri Palaten dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14 dengan subtema dengan semangat Natal, marilah kita menjadi pembawa damai. Kita akan mendengarkan pembacaan puisi Natal dari salah satu siswi UPTD SD Negeri Palaten yang akan dibawakan oleh anak Milvi Berliansi Sili, perwakilan dari kelas 1. Kepada Milvi, waktu dan tempat kami berikan. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Milvi Berliansi. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Engkau Allahku, karya Reiska Iskia. Walau kau lahir di kota kecil, walau kau lahir di antara para domba, walau kau hanya berbalut dan lemping, terbaring di atas jerami-jerami kering, namun kau adalah bayi yang ajaib. Engkau adalah Tuhan Allahku. Ini di saat hari kelahiranmu, hanya sebuah pesta kecil di Milan yang bisa yang letakkan sebagai kado ulang tahun untukmu. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk menyambutmu, dan ajar kami untuk mengasihimu. Selamat Natal buat kita semua. Terima kasih. Bagaimana masuk dalam
acara selanjutnya, yaitu ibadah Natal Sekolah UPTD SD Negeri Palaten. Oleh karena itu, ibadah Natal SD Negeri Palaten ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rison B. STH MSI selaku Ketua Majelis Jemaat Elim Adwen. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan. Salam. Sekali lagi salam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu ini waktu berlalu dengan cepat. Dunia kita tua bersama dengan helaan nafas yang berterus. Detik waktu berlalu dan kita letih tertatih bergumul dengan seluruh aktivitas. Walau demikian, tahun ini Tuhan masih mengizinkan kita merayakan Natal, bukti kehadirannya dalam seluruh kehidupan kita. sebagaimana Gema Natal dipandang Efrata, di padang Efrata, Sabdanya terus menyertai kita. Janganlah gentar, dengarlah beritaku, sebab kesukaan besar membawa bagimu. Telah lahir juru selamatmu dan Raja dunia, yaitu Kristus Tuhan. Sampai jumpa, kita semua bangkit berdiri dan kita melakukan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari Tuhan bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka cita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka cita. Baik Bapak semua, mari kita arahkan hati kita untuk kita adalah ibadah perayaan Natal saat ini. Allah Sang Pencipta telah mencari daging di dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, yang sampai sekarang sementara mengisi dan melingkupi hidup kita dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dalam ibadah perayaan Natal keluarga SD Negeri Palaten saat ini. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak sekalian, perjalanan dalam dunia pendidikan sering mengalami pergumulan hidup, sehingga terkadang kita mengeluh karena kesibukan aktivitas. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas, tetapi kasih Tuhan tiada terbatas. Janji firman Tuhan dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Mari kita mengambilkan perlindungan diri dengan kita sama-sama melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 109 bait yang pertama.
Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Bala Sorga dan sisa apa yang terjadi. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Bala Sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Baik Bapak Mama, saudara-saudara semua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan Sabda Natal. Karena itu marilah kita siapkan hati kita sekalian untuk kita ada dalam pemberitaan Sabda Natal. Nah, sebelum itu marilah kita berharap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami semua percaya bahwa hari ini kami berkumpul di tempat ini bersama dengan keluarga besar SD Negeri Palaten. Karena Tuhan berkenan untuk kami ada bersama Tuhan. Dalam ungkapan syukur kami di tempat ini juga, kami akan merayakan sukacita Natal bersama dengan keluarga besar di tempat ini. Karena itu kami mohon kepada-Mu, mari Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan ada dalam pemberitaan firman. Kami mohon kepada Tuhan, mari Engkau memberkati akan kami sekalian, menguduskan tempat ini, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan disampaikan, kami semua dapat memahami dengan baik. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita, tapi kami juga melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami siap mendengarkan. Bapak Mama, saudara semua, firman Tuhan bagi kita sekalian terbaca dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Dan saya jemput kita semua untuk bangun berdiri dan mari kita sama-sama membacakan bagian firman Tuhan. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 di bawah perikop Gembala Lebaran. Kita sama-sama baca ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Mama semua, salam. Bapak Ibu guru semua, salam. Orang-orang tua semua, salam. Anak-anak semua, salam. Kurang keras. Ini waktu suara sendiri. Kurang anak-anak semua, salam. Ini hari ketemu ibadah apa? Natal SD Palaten. Jangan sampai nanti pulang orang tanya bilang, Ferel dari mana? Tahu Ferel itu di sekolah pakai topi Natal, masih tahu dari mana. Itu Jadi kalau pulang ada yang tanya dari mana, bilang katong baru pulang dari ibadah Natal di SD Palaten. Baik Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini katong bersyukur bersama dengan keluarga besar SD Negeri Palaten. Tadi Bapak Anjas bilang ini pertama katong buat dalam perayaan Natal di tempat ini, dan biarlah ini menjadi sebuah kabar yang baik untuk ke depan dalam segala aktivitas pergumulan di tempat ini juga, atau terus ada bersama dan bergumul bersama dengan Tuhan.
Bapak Mama semua dalam ibadah syukur ini atau akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 dengan tema bagi ketemu semua, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Mama semua, dari firman Tuhan ada dua hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, dengan kelahiran Tuhan Yesus ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Dengan merayakan Natal ada pengharapan dalam setiap hidup kita bahwa Tuhan lahir bukan sekedar kita merayakan saja, tetapi kita bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan lahir untuk menebus dan membebaskan kita dari segala dosa. Yang kedua, Tuhan Yesus hadir bagi kita semua untuk menyiapkan sukacita dan damai sejahtera yang besar bagi kita semua. Tetapi di bagian terakhir dia bilang apa? Bagi manusia, bagi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera yang diberikan bagi kita semua. Tetapi ada pengecualian, yaitu bagi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk anak-anak semua, untuk ini kakak Mifi saja, kakak Mifi atau kakak Mifi kira-kira melawan orang tua itu hidup berkenan kepada orang tua, kepada Tuhan personnya. Sampai kalau nakal itu, anak nakal itu hidup berkenan kepada Tuhan personnya dia. Ya, berarti kalau mau sukacita, mau damai sejahtera ada bersama dengan kita, berarti sudah boleh nakal, sudah boleh melawan orang tua. Di sini sampai masih melawan orang tua. Anak-anak semua sampai masih melawan orang tua. Baik Feren masih melawan orang tua tuh. Sudah toh? Baik dia kata berarti sudah. Kakak Dolci masih melawan orang tua tuh. Sudah ya. Anak-anak di SD dulu semua bapak senada dengan orang tua toh, senada nakal-nakal toh, itu artinya bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera bagi kita semua. Dari perenungan firman Tuhan, Bapak Pendeta mau cerita kasih kita semua. Anak-anak mau dengar cerita kosong, mau kosong deh, ayo kurang keras, mau dengar kosong deh, mau. Jadi Bapak Pendeta cerita. Dulu ada di satu tempat, ada di sebuah kerajaan, ada satu raja yang begitu hebat. Tapi ini raja ini dia terlalu sombong. Ini raja ini setiap kali ada pakaian baru, dia selalu jalan keliling kota lalu dia mulai bangga dengan pakaian baru. Dia pergi dia kasih tahu bilang, ada orang yang punya pakaian baru yang sama dia beli. Satu kali dia bilang, ada dua orang penjahit datang di itu kampung. Dia bilang, katong penjahitan ini lebih bagus dari raja itu. Karena raja itu orang yang sudah mau rendah hati. Dia bilang, kok bisa ada orang yang lebih dari itu? Panggil itu dua orang datang, kalau jahit dia sebesar bagian yang dia bilang paling bagus. Dong datang dia bilang, dong kan tahu raja itu sombong. Lalu datang raja pakai pakaian bagus. Lalu ini dua orang bilang, awi raja lu bisa raja lu pakai pakaian begitu model. Raja berkata, ini pakaian yang paling bagus, malah pasobil ini yang paling jelek. Lalu raja bilang, kalau pasal rasa ini yang paling jelek, pasal dua begi kasih peta pagi yang paling bagus. Lalu dua penjahit bilang, kalau begitu raja begi kasih peta mesin yang paling bagus di dunia. Lalu yang begi kasih peta kain yang paling mewah. Setelah dong beli, ini kedua ni orang penjahit ini kan dan dua mulai susun rencana. Ini barang-barang bagus nih. Kalau kau jahit sengaja buat kau rubuh atau menyimpan barang. Lalu dua bilang begini, pokoknya siapa yang kalau dia datang tak melihat kau ada penjahit, berarti itu orang yang pas dia itu orang yang hebat. Tapi kalau dia datang, kalau dia sudah melihat atau sementara menjahit, berarti itu orang itu sudah layak di tempat. Lalu dua orang yang duduk terdosa di menjahit.
Doa hanya duduk saja lalu dong bikin semacam-macam doa dan menjahit. Lalu orang bilang, wih, kalau bilang dong menjahit, maka tong lewat-lewat maksudnya ada menjahit cuma ada kain satu. Ayo dua duduk tangan. Lalu raja menjahit utus dia orang kepercayaan. Dia lupi maloi itu dua orang. Kalau memang dosa dia menjahit, lu usir pulang dosa kan dosa timbukan. Lalu orang yang paling percaya dan raja di maloi begini dosa dia menjahit. Dan doanya pun semacam doa ada menjahit, padahal dosa dia menjahit. Lalu orang yang kepercayaan dan raja ini, dia mau tahu raja dia dosa dia menjahit. Sebentar raja bilang berarti dulu sudah orang yang sudah tepati posisi. Berarti dulu orang sudah baik. Dia pikir dia kasih tahu raja dosa minta menjaga dan raja kembali sedikit bersujaja. Raja itu ikut sudah. Besok lagi ada orang lapor bila raja dosa menjaga itu hanya untuk tangan. Lalu raja panggil orang kepercayaan satu dan bilang, lu lihat kalau memang dosa menjaga itu usir pulang dari tempat. Dia pikir dia lihat memang dosa menjaga, tapi dia mau lapor raja lagi. Karena itu di awal orang bilang, siapa yang sudah melihat ketua menjahit berarti dia bukan orang yang hebat. Lalu dia bilang, kalau beta lapor raja bilang dosa menjahit, berarti beta orang yang sudah hebat. Dia pulang dia kasih tahu raja, dan raja dosa menjahit 75% semua habis. Raja boleh berarti ini orang yang kerja baik. Yang ketiga dia bilang orang nak lapor raja, atau lihat ini orang sudah kerja, dan tipu raja. Raja bilang, kok ini dua orang kepercayaan kiri kanan saya sudah tahu bilang dong menjahit semua habis. Biar beta turun ke beta cek langsung saja. Dia turun begini, dilihat memang dosa menjahit. Sudah ada kain-kain, sudah ada benang-benang, hanya ada tulis dan duduk di situ. Lalu raja bilang, ini dosa menjahit. Hanya raja dalam hati dia kalau beta bilang dosa menjahit, berarti beta bisa cocok dari raja. Beta bukan orang hebat. Karena di awal orang bilang, siapa yang dapat lihat tentang menjahit, baru dia orang yang hebat. Siapa yang sudah dapat lihat, berarti dia bukan orang yang hebat. Lalu dong raja pikir raja, woi terima kasih. Maksud dosa jahit kita juga yang beliau. Lalu dong dia bilang, raja terima ini. Lalu dong sorong kasih raja tangan kosong, tidak ada apa-apa. Raja juga terima. Lalu benar raja lepaskan raja pun juga. Raja lepaskan pun juga. Dong kasih pakai itu juga. Tetapi sebenarnya dong kasih pakai dia balik. Lalu raja bawa raja di atas kereta, dia jalan keliling kota. Lalu semua orang tepuk tangan oleh raja hebat. Tak puju ada satu anak kecil dia lari, dia palang itu kereta. Dia bilang kenapa kok raja begini hebat? Bosok kasih pakai dia pakaian mah, bosok kasih telanjang dia baru lari keliling kota. Mulai dari situ baru semua orang kok ini anak kecil bilang raja telanjang. Maka lo semua sadar bahwa ternyata selama ini ditipu oleh kita. Dari firman dari cerita, beta makasih tahu kepada katong semua. Bahwa dalam kehidupan katong semua, terkadang mau jadi orang yang rendah hati itu memang sulit. Terkadang mau jadi orang yang mengalah itu sesuatu yang sulit. Semua orang mau jadi orang yang hebat. Semua orang mau dikatakan sebagai orang yang hebat. Tetapi belajar dari cerita tadi, kalau katong mau dipuji oleh manusia, maka pasti katong akan hidup. Kalau katong hidup benar di hadapan Tuhan, maka pasti katong akan dipuji oleh manusia. Tetapi kalau katong hanya mencari pujian dari manusia semata, maka di akhir dari cerita hidup katong pasti katong akan mendapatkan kabar yang baik. Karena itu Bapak Mama semua belajar dari firman Tuhan hari ini. Kalau mau hidup berkenan kepada Tuhan, harus hiduplah yang baik dalam kehidupan katong. Sebagai suami dan istri, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai teman-teman guru, harus melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Haruslah mengajar dengan baik, dengan talenta yang Tuhan sudah kasih, sehingga melalui katong semua Tuhan dapat memakai katong untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang Tuhan titipkan di tempat ini. Dan juga bagi anak-anak sekalian, kalau mau hidup berkenan kepada Tuhan, kalau mau mendapatkan damai sejahtera Tuhan, sudah boleh jadi anak-anak yang nakal, sudah boleh jadi anak-anak yang pemalas,
apalagi dari anak-anak yang tukang tipu. Di sini beta dengar masih ada anak-anak yang suka omong kosong. Masih ada yang suka omong kosong kok. Adil masih suka omong kosong, makan kosong. Ada yang bahkan pernah dengar bilang, soalnya bisa sekolah minggu, tanya bilang bapak yang suruh dia tidak bisa sekolah minggu. Ada toh? Nah, soalnya boleh begitu, soalnya boleh omong kosong. Ada yang soalnya sakit pulang ke setelah mama bilang dia sakit, guru antar sampai rumah. Pulang baru mama dia kasih tahu bilang beta sakit, beta omong kosong guru. Ada juga begitu toh, soalnya boleh lagi. Kalau mau merayakan Natal, mau dapat sukacita Natal, mau dapat hidup yang baik dari Tuhan, soalnya boleh nakal, soalnya boleh pamalas, soalnya boleh omong kosong guru, soalnya boleh omong kosong orang tua. Dan juga bagi kita semua di tempat ini, mari kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya sukacita dan damai sejahtera Natal ini juga kita rasakan dalam kehidupan. Dan kiranya firman Tuhan ini Bapak Mama sekalian dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita semua kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita dengan firman. Amin. Mari kita mengambilkan firman Tuhan, kita dengarkan pujian dari vokal grup Keluarga Besar SD Negeri Parawangan.
kita kepada kita satu di dalam doa. Kita berdoa mulai Bapa dalam kerajaan surga, melalui ibadah Natal bersama keluarga UPTD Negeri Palaten saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepada kiranya kami mohon berlalang memberkati pemberian kami agar supaya semua boleh dapat berguna di setiap pelayanan kami di jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sampai persembahan kita dijalankan, kita nyanyikan pujian di akhir untuk kami. Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Baik Mama semua, kita akan masuk dalam penyerahan lilin Natal. Nanti akan dipandu oleh teman guru, dan sambil penyerahan lilin Natal dinyalakan nanti, atau semua melakukan nyanyian seperti balungan, layakkanlah hati kami, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, dan sesiapa yang berikut waktu dan kesempatan. Dalam penyalaan lilin Natal, petugas yang akan menyalakan lilin Natal yang pertama adalah Bapak Pendeta Rison B. STH MSI. Yang kedua, Kepala Desa Boni Bapak Domingkus Panggi. Yang ketiga, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Palaten Ibu Francisca A. Meyong STH. Ketua Komite Bapak Dedi Loweni. Salah satu guru yaitu Bapak Khalid Resi SPD, perwakilan dari orang tua siswa-siswi UPTD SD Negeri Palaten Bapak Stepri Elo, perwakilan dari siswa-siswi UPTD SD Negeri Palaten Anak Riri Baur. Mari kita menyanyi Natal di hatiku. Sambil berdiri, mari kita menyanyi Natal di hatiku.
menyambutmu Tuhan, seperti emas dan murni hidupku berjalan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenangan-Mu biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, akan bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Marilah kita semua tenang, kita semua satu hati menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, di hari ini Tuhan kami datang menaikkan puji dan syukur kami kepada Engkau. Karena atas kasih dan perkenanan Tuhan bagi kami sekalian, kami boleh ada bersama dengan keluarga besar SD Negeri Palaten di tempat ini merayakan sukacita Natal yang Tuhan nyatakan bagi kami sekalian. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di tahun ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk merayakan sukacita Natal ini bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan keluarga besar SD Negeri Palaten, dengan segala pergumulan suka duka yang ada, namun kami masih ada bersama merayakan sukacita ini, karena kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi kami sekalian di dalam segala musim kehidupan, musim pergumulan yang kami alami bersama di tempat ini Tuhan.
Kami bersyukur bersama dengan anak-anak dan semua orang tua yang hadir bersama dalam ibadah syukur. Tuhan, mari Engkau lengkapi sukacita kami, lengkapi ungkapan syukur kami, dan layakkanlah kami Tuhan untuk menerima sukacita ini. Ya Tuhan. Bukalah setiap hati kami untuk menjadi tempat yang layak menerima kehadiran Tuhan dalam komunitas kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur lewat kebenaran firman yang telah kami dengarkan bersama Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai para guru di tempat ini. Biarlah kami semua yang hadir juga, kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, sehingga ketika sukacita dan damai sejahtera itu ada, yang tidak menjadi penghambat bagi kami untuk merayakan sukacita yang Tuhan hadirkan. Tolonglah kami, biarlah setelah perayaan Natal ini, kami juga mau merubah kehidupan kami dari kehidupan yang belum berkenan kepada Tuhan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Engkau. Baik sebagai para pelayan-Mu, sebagai para abdi-Mu, sebagai para guru-guru, sebagai para orang tua dan anak. Tuhan tolonglah kami, biarlah sukacita Natal di tahun ini dapat mengubah kehidupan kami untuk semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Ya. Tuhan Allah Bapa kami, anak-anak yang Tuhan titipkan untuk ada bersama di SD negeri ini, Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka semua dalam masa pertumbuhan mereka, masa pendidikan pergaulan mereka. Tuhan jaga, Tuhan sertai keluar masuk mereka. Biarlah mereka juga terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Berkatilah orang tua yang hadir juga. Biarlah mereka juga terus mendukung anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka di tempat ini, ya Tuhan. Dan juga para guru yang Engkau utus untuk mengabdi bersama di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati akan para guru. Berkati keluar masuk mereka, pulang pergi mereka. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, kecelakaan, dan lain sebagainya. Biarlah dengan sukacita dan damai sejahtera juga mereka terus melayani anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkatilah kehidupan keluarga mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera juga mereka dapat rasakan dalam kehidupan, dalam pergumulan keluarga mereka masing-masing. Berkati juga Bapak Desa yang hadir bersama dengan kami, hamba-Mu dalam pergumulan bersama dengan kami di Desa Bumi. Kau menolong memberkati akan Bapak Desa bersama dengan seluruh para anak. Biarlah dengan sukacita dan damai sejahtera Natal ini juga terus menyertai hamba-Mu bersama dengan teman-teman dalam menjalani pergumulan pengabdiannya bersama di Desa Bumi. Biarlah berkat Tuhan terus menyertai akan hamba-Mu bersama dengan para pelayan. Dan biarlah di mana saja mereka berada, mereka juga terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur lewat persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau. Pada Tuhan Engkau kiranya berkenan menerima persembahan kami. Biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami, menyambut kami, mendengar setiap seruan dan doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus sampai Natal, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Mama, saudara-saudara semua, saya jemput kita sekalian untuk malam berdiri dan kita ada dalam diutusan dari berkat. Ya Tuhan, sekarang biarlah hamba-hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mata kami telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Mari kita sama-sama menaikkan nyanyian. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu, dan sisa apa yang berikut. Tak usah kau takut.
Dia besar, Dia besar, besar dan mulia, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, dahsyat. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai dan 1, 2, 3. Shalom. Silakan dulu. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sebelum kita masuk ke dalam sambutan-sambutan, kita akan menyaksikan misi yang dibawakan oleh anak Ivana Divantianwi, perwakilan dari kelas 2. Kepada Ivana, waktu dan tempat kami. Shalom. Saya akan membacakan misi yang penting. Misinya bagi karya Yesus. Ketika suara dari surga berbunyi, semua kegelapan akan hilang seketika, dan terdengar malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kabar sukacita, karena Kristus telah lahir ke dunia ini. Dialah Yesus yang juru selamat kita. Dialah Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Mari kita sederhana yang datang membawa kita ke dalam kehidupan kekal, yang akan menebus dosa-dosa manusia dan akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Mari tetap teguh beriman di dalam Dia sampai selamanya. Mari kita semua setia kepada selamat Alkitab untuk kita semua. Kita berikan tepuk sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Ketua Komite, dalam hal ini Bapak Dedi Lowiri. Dan yang kedua adalah Kepala Sekolah Ibu Francisca Meyok SMK. Sambutan yang ketiga akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bapak Rison B SMK MSI. Sambutan yang terakhir akan dibawa oleh Kepala Desa Boni, dalam hal ini Bapak Domingus Pati. Kepada Ketua Komite Bapak Dedi Lowiri, waktu dan tempat. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, Bang. Amin. Berikan kemuliaan dulu bagi kita.
yang saya hormati Bapak Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat Elim A2 Pendeta Rison BSTHMSI. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Boni, Bapak Domingus Pangi, Sarjana Hukum, selaku pendiri dan penggagas SD PTD SD Negeri Palaten. Yang saya cintai dan yang saya kasihi, Mama Kepala Sekolah PTD SD Palaten, Mama Deli Meo Sarjana Teologi, dan juga Ibu Guru, Bapak Guru Pengajar yang saya cintai dan yang saya kasihi. Bapak Ibu, orang tua, dan kita semua yang ada di tempat ini, sebenarnya sebelum saya masuk dalam sambutan, saya mau tanya dulu para orang tua, apa yang orang tua rasakan dari suasana Natal dari awal sampai saat ini? Apa yang Bapak Mama rasakan? Bapak Sepri rasa bahagia, Bapak Robin rasa sukacita, yang lain rasa sama. Baik, saudara-saudara, Ibu, orang tua yang saya kasihi, jujur, sejak dari awal kita mulai masuk dari puisi dan penutupan juga dengan puisi, saya tidak tahu ini hati ini bercampur baur, mau menangis juga tidak, mau senang juga bercampur baur. Karena begini Bapak Mama, SD kita ini baru 1 tahun, mungkin tahun 9 Januari baru 1 tahun. 9 Januari 1 tahun. Luar biasa peningkatan. Milvi ini SD kelas 1, saudara-saudara, Bapak Mama semua. Tadi Milvi berdiri di depan saya ini senang mau minta ampun. Saya kebayangkan saya, coba anak-anak semua seperti ini. SD kelas 1 bisa membaca lancar luar biasa kayak anak SD kelas 6, kelas 5. Hal inilah yang kita rasa. Tutup lagi dengan dari Nona Sapa Mbuik ini kelas 2. Itu juga sama. Nah, hal inilah yang mau menunjukkan kepada kita bahwa selain anak-anak kita berkualitas, tapi para guru-guru, pendidik, pengajar yang ada di sini pun juga sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua kita memantau dan mengawal betul-betul anak kita ketika berada bersama-sama dengan kita. Nah, dalam kebersamaan ini, dalam Natal ini, saya pribadi saya hanya mau bilang kepada kita, biarlah kebersamaan ini kita terus jaga dan kita bawa, kita punya negeri ini, kita punya generasi-generasi penerus ini ke arah yang lebih baik. Kalau bukan kita yang urus ini SD, bukan kita lagi yang urus, kita punya generasi, kita mau urus apa? Makanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saya hanya mau tambahkan bagi kita lihat di sekeliling kita, mungkin masih banyak yang harus kita benahi di tempat ini. Namun kalau saya berpikir bahwa ketika Bapak Mama lipat tangan dan biarkan saya selaku komite dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sini berjalan sendiri, saya merasa bahwa tidak akan berhasil. Tapi kita terus bergandengan tangan, jalan sama-sama, saya kasih kita bisa. Untuk itu, Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan, tahun ini kita baru menjalani atau baru merayakan kebersamaan Natal ini dengan sangat simpel, sederhana, namun ini sudah keadaan kita. Saya himbaukan kepada kita, biarlah kebersamaan ini kita jaga supaya di tahun-tahun berikut kita bikin lagi kebersamaan ini lebih meriah dan lebih sukacita lagi. Bisa kok? Bisa. Dan untuk para orang tua yang lain, saya hanya mau membawakan, kami juga ucapkan terima kasih juga
kepada Bapak Ibu guru yang dimana walaupun operasionalnya baru berjalan kurang lebih 2 tahun ya Mama Delia, kurang lebih 2 tahun, tapi perkembangan para pendidik anak-anak kami di tempat ini sudah begitu luar biasa. Hanya mungkin beberapa yang masih butuh bimbingan terus, butuh perhatian khusus. Kami sebagai orang tua dan saya juga selaku komite, kami ucapkan limpah terima kasih atas semua terobosan-terobosan yang dibuat, yang digagas di dalam sekolah ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih berikut juga kepada Pak Pendeta selaku Ketua Majelis yang sudah membantu melancarkan ibadah perayaan Natal di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Didi Loweni selaku Ketua Komite. Kita akan sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Palaten, yaitu Ibu Francisca Andrea SPH. Pada Ibu waktu dan Shalom semua. Shalom. Shalom sekali lagi. Shalom. Bukan ceria sedikit, ini perayaan Natal. Kita bukan datang jaga orang mati di sini. Coba kasih muka yang bagus sedikit supaya saya tahu bahwa tadi ya Bapak Pendeta bilang damai sejahtera di bumi, itu kita juga rasakan damai sejahtera di sini. Kita senakan ngomong kalau papa mama masih buka keram-keram. Shalom sekali lagi. Shalom. Ya, pertama-tama saya mau bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita semua keluarga besar UPTD SD Impres SD Negeri Palaten, kita semua masih bisa merayakan Natal di penghujung tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Boni yang walaupun sibuk berkenan hadir. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, motivasi dan menguatkan kami semua di sini. Yang kami hormati Bapak Rison selaku Ketua Majelis Jemaat ADON. Terima kasih karena sudah berkenan ada dan memimpin ibadah perayaan Natal keluarga besar SD Negeri Palaten saat ini. Juga yang saya hormati rekan-rekan guru, juga para pengurus komite, semua orang tua yang saya kasihi dan saya banggakan, anak-anak didik semua. Tentu saja puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Satu hal yang betul-betul saya rasakan saat ini, hari ini sebenarnya kami harus menghadiri upacara pemakaman salah satu rekan guru yang kemarin diantar dari Kupang, jenazahnya sekarang ada di Betutulun, kawan guru agama seusia dengan saya juga. Tapi hari ini ada perayaan Natal di sini, jadi saya tidak bisa ke sana. Oleh karena itu saya mau bilang kita bersyukur masih bisa merayakan Natal. Masih tinggal kita menghitung hari, beberapa hari ke depan sebelum kita mengakhiri tahun 2023. Siapa yang sudah berdoa minta ke Tuhan supaya dia bisa melewati di tahun? Ada kok yang berdoa? Sudah ada? Berarti siap-siap sudah, pasti ada yang pergi akhir bulan ini. Mau kok sampai ketemu Tuhan ini? Mau. Iya, bertemu dengan Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan ya. Iya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan. Ini Natal perdana yang kami lakukan. Tentu saja dengan segala macam keterbatasan dalam kesederhanaan.
awal mula ketika mau memulai, saya tanya dulu kepada saya kawan-kawan guru. Menurut kalian, kita buat Natal atau tidak? Tetapi saya sudah kasih tahu, kalau kita mau buat Natal, resikonya begini-begini. Karena kami berangkat dari tidak ada apa-apa, yang penting ada niat dan ada kemauan, pasti ada jalan. Yang satu bilang, ibu takut depan. Yang satu bilang, ibu potong jalan saja. Ambil jalan tengah, kita jalan saja. Kemudian kita berembuk dengan Bapak Komite, dan Bapak Komite juga menyetujui, maka hari ini kita semua ada di sini. Tentu saja ini semua karena berkat dukungan daripada semua orang tua dan anak-anak didik di sini. Bapak Desa, Bapak Pendeta, dan orang tua semua, ada beberapa undangan yang kita kasih jalan. Tetapi